Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaifa halukum? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tematik 2G, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi dongeng atau fabel. Fabel. Apa sih itu fabel? Bapak akan jelaskan ya. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Isi cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Apa sih itu fiksi? Fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang dari fabel tersebut. Jadi, fiksi itu maksudnya si pengarang membuat ceritanya berdasarkan hayalannya. Dan cerita itu tidak benar-benar terjadi. Selanjutnya adalah ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel yang pertama adalah menggunakan hewan sebagai tokohnya. Yang kedua, tokoh hewan tersebut memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Dan yang ketiga, fabel itu memiliki alur cerita. Dan yang keempat, fabel itu memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Jadi, selain anak-anak bisa membaca banyak sekali cerita dalam fabel, anak-anak bisa menemukan pesan-pesan kebaikan yang anak-anak baca di dalam suatu fabel. Masya Allah, bermanfaat sekali ya. Selanjutnya, dengarkanlah cerita tentang bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cempelai, hewan pemangsa, melihat begitu kekompakan kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cempelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cempelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu. Dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu itu selamanya, ujar Cempelai yang pandai menghasut. Namun rupanya itu hanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengarkan perkataan Cempelai. Kemudian Cempelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cempelai tidak dihiraukan. Begitu terus
hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun, tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cempelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak berbicara. Hahaha, Cempelai, Cempelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cempelai. Cempelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Selanjutnya, dari dongeng yang sudah kita baca, kita dapat menentukan unsur intrinsik dalam dongeng. Yang pertama adalah nama tokoh. Nama tokohnya adalah Bebek dan Cempelai. Yang kedua, sifat tokoh, yaitu Bebek selalu akur dan kompak dengan kawanannya. Sedangkan Cempelai, dia suka menghasut dan mencari keributan. Yang ketiga, peristiwa penting, yaitu Cempelai menghasut semua kawanan bebek untuk saling membenci tapi tidak berhasil. Yang keempat, pesan atau nasihat yang disampaikan, yaitu tidak boleh memelihara sifat suka usil dan mengganggu orang lain karena akan menyesal di kemudian hari. Oh iya, unsur intrinsik dalam fabel atau dongeng itu adalah unsur yang membangun karya sastra. Berikut yang termasuk unsur intrinsik. Yang pertama adalah nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Yang kedua, sifat setiap tokoh. Yang ketiga, peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Dan yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai pelajaran dan materi yang kita bahas. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.